syukur dan terima kasih kepadamu ya Bapa Yahweh. Pada malam hari ini Engkau kembali memberikan kesempatan untuk kami bersama-sama berkumpul, untuk kami dapat memuliakan dan meninggikan Tuhan. Terima kasih untuk waktu yang indah. Terima kasih untuk keamanan yang Kau berikan kepada kami, sehingga malam hari ini kami bisa bersama-sama memuji-puji dan meninggikan Engkau. Karena Engkau adalah Tuhan yang layak untuk kami semua. Terima kasih ya Bapa Yahweh, kami mempersembahkan seluruh kehidupan anak-anakmu dan kami semua di dalam tangan kuasa. Biarlah puji-pujian yang akan kami naikkan kepadamu, hal itu boleh menyenangkanmu ya Bapa Yahweh. Terima kasih Tuhan, kami berdoa di dalam nama Adonai Yesus Al-Masih, Juru Selamat kami yang ajaib. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Haleluya. Ya, kami silakan bisa kembali. Ya, puji syukur pada sore hari ini kita bisa melaksanakan apa yang Tuhan juga perintahkan juga yang sungguh luar biasa, anugerah yang luar biasa bagi kita semua. Kami terima kasih semuanya bisa hadir, ya kita juga berdoa juga mengendalikannya dalam perjalanan, dan terima kasih saya juga percaya ada tamu yang dari Jakarta dan luar utama, namun sungguh luar biasa kita bisa melaksanakan bisa melihat suatu pengharapan yang luar biasa. Mari bersama-sama kita akan pujian yang bukan dengan kekuatan kita, tetapi Bapa Yahweh, suatu pengharapan yang sungguh luar biasa bagi kita. Puji syukur hanya bagi Tuhan.
Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Masihi kami telah berdoa. Amin. Haleluya. Amin. Ya, puji syukur bagi kita semua. Bagi Dia yang menyucikan kita. Bagi Dia yang Bye.
desa pengharapan yang luar biasa bagi kita semua. Ya, mari bersama-sama kita bisa bangkit berdiri bersama-sama.
mereka cuma ucapan, kita mengerti artinya. akan banyak menangkan bagi kita semua. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kami bisa bersilakan duduk kembali. Hanya Bapak Yahweh bagi kekuatan kita semua. Hanya Bapak Yahweh selalu harapan bagi kita. Apapun segala permasalahan kita, Bapak Yahweh ada di tengah-tengah kita. Haleluya. Haleluya. Hallelujah.
memuji-muji dan meninggikan Engkau, dan kami percaya setiap pujian yang sudah kami naikkan ke hadirat-Mu, hal itu boleh menyenangkan-Mu ya Bapa. Sebentar kami akan mendengarkan renungan firman-Mu. Kuasai pikiran dan hati kami, sehingga apa yang kami dengar ini kami boleh tanamkan di dalam hati kami, sehingga kehidupan kami menjadi semakin hari semakin berkenan di hadapan-Mu. Terpujilah Engkau ya Bapa Yahweh. Kami sambut firman-Mu pada malam hari ini di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, Juru Selamat kami yang ajaib. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya berkata Amin. Amin. Haleluya. Shalom Aleichem. Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Malam ini kita merayakan perayaan Tisha B'Av. Barangkali ada di antara kita yang belum paham apa itu Tisha B'Av. Tisha B'Av itu adalah perayaan memperingati hancurnya bait suci. Bapak Ibu, saudara yang terkasih, kalau kita melihat di dalam kitab suci, setiap tanggal 9 bulan Av selalu ada bencana yang menimpa bangsa Israel. Dan kalau kita melihat kehancuran bait suci yang pertama yang dibangun oleh Raja Salomo, itu juga dihancurkan pada tanggal 9 bulan Av. Kemudian bait suci yang kedua yang dibangun oleh Ezra dan Nehemia juga dihancurkan pada bulan yang sama. Kemudian kita melihat kelanjutan pengepungan Yerusalem di tahun 70 oleh Jenderal Titus, sampai akhirnya bangsa Israel tidak memiliki rumah ibadah sama sekali. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, oleh sebab itu di tanggal 9 bulan Av, bangsa Israel mereka berpuasa, mereka berdoa, mereka memiliki suatu pengharapan. Pengharapannya adalah kedatangan Mesias yang akan membawa bangsa Israel masuk di dalam kebebasan. Jadi inti dari perayaan Tisha B'Av itu seperti itu, saudara-saudara. Nah, oleh karena itu malam hari ini saya mendapatkan satu tema, yaitu pengharapan yang sempurna. Kalau kita perhatikan pengharapan yang biasa dilakukan oleh orang-orang di luar Bapa Yahweh, selalu mereka membuat ucapan-ucapan pada acara tutup dan buka tahun. Kalau kita melihat contoh saja, mereka melakukan ekspresi-ekspresi yang intinya adalah aku berharap. Seperti misalnya melepaskan burung merpati. Kalau orang menikah, kadangkala melepaskan burung merpati dengan harapan dia hidupnya diberkati, atau kehidupan rumah tangganya menjadi harmonis. Ada pula yang melepaskan balon sambil mengucapkan harapan-harapan tertentu. Ada juga yang ngecus kembang api, menyalakan kembang api, saudara, sambil memberikan ucapan-ucapan yang bernada pengharapan. Tetapi ada juga orang yang melempar uang sambil mengucapkan harapan. Nah, itu sebetulnya adalah simbol dari kerinduan hati manusia untuk hidup lebih baik, untuk hidup lebih nyaman, untuk hidup lebih diberkati oleh Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, tetapi sayangnya
kenyataan tidak seperti apa yang diharapkan. Banyak orang mengalami kekecewaan karena apa yang diharapkan tidak kunjung datang. Tetapi sebaliknya yang datang justru malah petaka besar. Berharap sehat, bisa pergi ke luar negeri, punya bisnis yang mapan, itu harapan semua manusia. Tetapi saudara, sekali lagi harapan tidak bisa mengubah nasib seseorang. Tetapi tindakan yang akan mengubah kehidupan seseorang. Sampai di sini saudara bisa pahami? Saudara berharap, tidak salah. Karena pengharapan itu ibarat visi dan impian. Untuk apa kita hidup kalau tidak punya visi dan impian? Visi dan impian itu energinya adalah harapan, berharap. Tetapi saudara, saya katakan bahwa harapan itu ibarat seperti papan nama yang menuju ke arah tertentu. Misalnya saya berdiri di sebuah papan nama yang menunjuk ke Jogja. Berarti harapan saya akan pergi ke Jogja. Tetapi apakah saya bisa sampai ke Jogja kalau saya hanya berdiri di bawah papan nama itu saja? Atau bahkan kita menyanyikan papan itu, tidak akan bisa sampai, saudara. Berapa banyak kita yang hanya bisa menghafal harapan, tetapi tidak pernah melakukan tindakan. Itu sama saja omong kosong. Harapan tanpa tindakan tidak ada artinya. Kalau kita berbicara tentang harapan, saya selalu melihat satu pribadi yang luar biasa, yaitu pribadinya Yusuf. Kalau dia orangnya sudah matang, mungkin saya bisa maklum. Tetapi ketika Yusuf memiliki pengharapan, ketika Yusuf memiliki visi dan impian, usianya dia pun masih tergolong sangat muda. Karena baru berusia 17 tahun. Sekarang saya melihat anak-anak umur 17 tahun masih kolokan sama orang tua. Masih minta, kadangkala masih minta disuapin, masih perintah-perintah orang tua, masih gampang marah, kalau tidak mendapat sesuatu dia ngamuk-ngamuk. Tapi apakah Yusuf seperti itu? Ternyata tidak, saudara. Nah, pribadi ini yang saya senang sekali menyoroti. Sekalipun usianya muda, tapi cara berpikirnya itu sangat matang sekali. Dia tidak kolokan, tidak menjadi anak manja, sekalipun dia dimanja. Tetapi dia bukan anak manja. Dia bisa bersama-sama dengan kakak-kakaknya. Dia bisa memiliki jiwa persahabatan yang tinggi. Itulah Yusuf. Tetapi sayang sekali saudaraku, bahwa visi dan impian, harapannya itu dijegal oleh justru orang dekatnya sendiri. Tetapi yang sangat indah di sini adalah Yusuf tidak pernah lepas dari pengharapan. Dia selalu berpegang teguh kepada pengharapan yang dia inginkan, dia cita-citakan. Lalu kalau saya pertanyakan hal ini kepada Bapak Ibu Saudara, apa yang menjadi harapan hidup saudara saat ini? Apakah kita sudah memiliki visi dan impian? Visi saya adalah ini. Saya seringkali ketemu dengan anak muda, tapi bukan dari kehilat kita, seringkali konseling sama saya, bahkan kadang dia datang ke sini. Saya suka tanya kepada mereka, apa visi dan impian kamu? Dia bilang, wah saya nggak punya visi dan impian. Bahkan saya baru ngerti, orang hidup kudu punya impian. Loh, saya bilang, lalu kamu hidup tujuannya apa?
Ya nggak tahu. Pokoknya saya hidup, saya jalani, saya berbuat baik, cukup. Ya saya bilang kalau kamu berpikir seperti itu, maka kamu akan gagal menjalani hidup ini. Kamu akan banyak mengalami benturan-benturan dan kamu akan kecewa menjalani hidup ini. Saya harus kembali menceritakan bagaimana orang-orang yang pengharapannya pupus di tengah jalan karena ternyata dia tidak bisa memiliki visi dan impian yang dia pegang secara kuat. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, saya ambil contoh misalnya, orang punya pengharapan sehat. Kalau orang punya pengharapan sehat, pasti ada tindakan dong. Tindakannya adalah makan yang kosher. Kitab suci sudah mengajarkan kepada kita, makan gaya Torah. Ada orang yang suka tanya begini, Pak Lukas, emang kalau saya tidak makan gaya Torah, saya mati masuk neraka? Oh tidak, saya katakan tidak. Tapi kamu akan mengalami neraka di dunia, iya. Karena kolesterolmu tinggi, kamu bisa stroke. Yang membawa seseorang selamat atau tidak, itu bukan masalah makanan, amen? Tetapi masalah iman kepada Bapa Yahweh di dalam Yeshua HaMashiach. Tetapi bukan berarti kita makan glojoh, saudara. Apa saja dimakan. Pokoknya dia merasa ini enak saya makan. Nggak peduli itu mengandung racun kayak. Bagaimana dia bisa punya pengharapan aku hidup sehat kalau tidak punya tindakan dengan makan yang sesuai dengan firman Tuhan. Orang punya pengharapan untuk sehat pun juga harus bisa berolahraga supaya sehat. Orang yang tidak berolahraga akan sakit-sakitan, saudara. Nah, ini salah satu contoh dari orang yang punya pengharapan. Kemudian, saudara, harapan keluarga bahagia. Tindakannya adalah saling mengasihi dan jalin komunikasi dengan bahasa yang santun. Saya yakin semua orang berharap kehidupan rumah tangganya itu berjalan dengan mulus, bisa langgeng, tetapi bukan cuman hanya berpengharapan saja, tetapi harus ada tindakan. Tindakannya adalah gunakan bahasa yang santun. Jangan buat orang tua dan anak terjadi perselisihan, suami istri terjadi perselisihan. Sehingga di dalam kehidupan rumah tangga itu akan terjalin dengan bahagia. Karena ada tindakan menjalin komunikasi yang lancar. Saya seringkali melihat betapa banyak orang-orang yang ketika masih pacaran kata-katanya selalu indah. Tetapi setelah dia menikah, yang diucapkan adalah bahasa-bahasa yang kasar. Apalagi, mohon maaf kalau istrinya sudah gemuk, panggilannya bahkan sudah tidak ada lagi kata sayang. Yang ada dipanggil brot, gebrot. Jadi semakin gak nyaman, saudara. Nanti giliran istrinya panggil suaminya pet, kempet. Ya. Akibatnya di dalam kehidupan rumah tangga itu tidak bisa harmonis. Karena apa? Karena bahasanya itu kasar, saudara. Ada orang yang berpengharapan bisnisnya maju. Lalu apa tindakannya? Kalau orang berpengharapan bisnisnya maju, berarti dia harus punya tindakan. Yaitu apa, saudara? Berbisnis yang bersih. Torah mengajarkan cara berbisnis yang baik. Saya menganjurkan kepada Bapak Ibu yang ada di dalam dunia bisnis,
Kadangkala saudara didatangi oleh orang-orang atau oknum-oknum yang gampang berbuat korupsi. Saya berani ngomong begini karena saya dulu pedagang, saya punya toko. Kadangkala saya didatangi oleh orang membeli barang-barang, dia bilang gini, "Bah, aku njaluk nota kosongnya yo." Saya bilang, "Untuk apa?" "Ya kok tak tulis dewe." Oh, udah bisa cara begitu, saudara. Apalagi sekarang ini kita hidup di dunia di mana kita ada di negara hukum dan KPK sedang digalakkan untuk membersihkan para koruptor. Coba apa jadinya kalau saudara memberi izin untuk memberi nota kosong dan mereka nulis semau-maunya sendiri. Kemudian orang itu tertangkap, kira-kira kita kena enggak? Oh, kita kena, saudara. Saya melihat di tayangan televisi maupun YouTube, saya menyaksikan bagaimana orang-orang yang tidak tahu menau terlibat dalam dunia korupsi. Karena dia mempertahankan orang ini, karena belanjanya banyak, sehingga dia kasih nota kosong, nggak apa-apa, toh orang ini belanjanya banyak sama kita. Kalau saya katakan no, saya tidak peduli orang itu belanja banyak atau sedikit, kalau curang enggak deh, nanti saya kena lagi. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, berapa banyak kita melihat orang-orang percaya yang kadangkala kalau sudah masuk dalam dunia bisnis, dia berbuat curang, memalsukan produk. Saya terus terang sempat kecewa pada waktu dulu pertama kali saya masuk Magelang, saya membeli drum. Saya masih ingat betul, saya betul-betul kecewa, saudara. Saya beli drum itu mereknya Pearl. Dan ternyata ketika dikirim, saya baru tahu bahwa mereknya itu bukan Pearl, tapi Rolling. Loh, kok tahu bagaimana? Waktu dibuat main, itu bekas stikernya itu kelihatan, saudara. Saya bilang, waduh, kok seperti ini? Padahal yang jual orang Kristen. Dan dia bahkan majelis satu gereja di kota Magelang ini. Saya berpikir ini orang kok begini ya, katanya ngerti kebenaran tapi memalsu produk. Nah, apakah orang yang seperti ini bisa berpengharapan untuk bisnisnya lancar? Saya rasa tidak, saudara. Bisnis dengan cara yang curang itu akan merugikan diri sendiri. Ada juga kalau saudara beli beras di pasar, coba beli 1 kilo, timbang di rumah, ada 1 kilo? Tidak ada 1 kilo. Nah, bukankah itu kecurangan, saudara? Banyak sekali kecurangan-kecurangan yang kita melihat dalam dunia bisnis. Tapi saat ini, kalau saudara ada dalam dunia bisnis, buktikan bahwa engkau bukan seorang pebisnis yang curang. Saya beberapa waktu yang lalu mendapatkan WhatsApp dari seseorang. Dia memberikan cerita panjang lebar tentang satu perusahaan yang cukup terkenal di Indonesia. Saya tidak perlu menyebut namanya. Tetapi ternyata bisnisnya ini penuh dengan kecurangan dan kotor, saudara. Dia bisa menelan siapa saja dari semua mitra bisnisnya. Saya membaca riwayat dari orang yang pernah ditelan sama dia. Wah, saya bilang ini jahatnya luar biasa. Padahal dia adalah majelis gereja. Bahkan bukan majelis, dia penginjil, saudara. Saya katakan ini gila banget ya. Jadi dia itu rupa-rupanya orang ini, dia sudah melaporkan ke
bagian-bagian tertentu tapi nggak digubris. Karena ya berhadapan dengan seorang konglomerat besar. Jadi nggak ada yang bisa gubris. Sehingga akibatnya dia bersaksi sendiri, dia tulis dan dia sebarkan kepada teman-temannya. Bagaimana bisnis ini sebetulnya adalah bisnis yang sangat kotor, padahal cukup terkenal. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bagaimana kita bisa memiliki pengharapan dan harapan kita bisa terwujud? Saya yakin kalau orang yang berbuat seperti ini mati, saya kok punya keyakinan dia nggak selamat. Apalagi dia tidak mengenal Bapa Yahweh, jauh dari keselamatan saudara. Jadi saya ingin agar supaya saudara ayo berbisnis yang sehat. Percayalah, selama engkau berada dalam kebenaran, Bapa Yahweh yang akan memberkati bisnis dan usaha saudara. Itu pasti, tidak usah takut saudara. Di tempat terpencil seperti apapun, kalau engkau berbisnis dengan sehat dan dengan pola Torah, saya yakin Bapa Yahweh pasti memberikan pertolongan. Orang yang tidak mengenal Bapa Yahweh saja mereka kadang menggunakan jasa setan, saudara. Saudara pernah mendengar jin peludah? Belum pernah dengar kan? Ada yang namanya jin peludah dan jin penjilat, saudara. Saya cerita sedikit. Ciri khas dari warung yang punya jin penjilat dan jin peludah itu ketika saudara beli makanan di situ bawa pulang nggak enak rasanya. Lalu kerjanya apa ini setan, saudara? Jin peludah ini rupa-rupanya dia nungguin warungnya, warung orang itu. Setiap kali orang membeli produknya, itu jinnya itu siap meludahi makanan yang ada, wah gitu, terus disajikan. Kok enak saudara ya? Tapi coba saudara bawa pulang, itu nggak enak banget saudara. Saya mendengar ini sebetulnya sudah 2 tahun yang lalu. Ada jin peludah, jin penjilat. Jadi ada yang ngingu 2. Apa itu ngingu? Pelihara 2 jin. Ada jin peludah dan jin penjilat. Tapi ada yang cuma 1. Kalau bukan jin peludah ya jin penjilat. Apa yang dilakukan si penjilat ini? Dia akan menjilati piring, saudara. Dan orang yang ke situ, makanya gini loh. Kalau kita berdoa, kalau kita mau makan, berdoalah dulu. Kadangkala kita kan tidak tahu. Ya toh, kita masuk di satu warung yang nampaknya rame luar biasa, nggak masuk akal, saudara. Saya kadang melihat atau mendengar ada warung yang rame luar biasa, nggak masuk akal. Jualannya itu nggak berjanji, tapi yang antri begitu banyak. Masih mending kalau makanannya enak, itu masuk akal, saudara. Makanannya nggak enak, yang antri banyak. Kadangkala orang percaya itu iri, kok itu laris, saya kok tidak. Saya beritahu, sekarang ini banyak orang-orang yang bisnisnya curang. Dia nggak bisa, dia pakai kekuatan lain. Nah sekarang saya kasih tahu saudara, kalau setan saja bisa menolong orang yang mengabdi kepada dia, bisa nggak kalau kita minta tolong Bapak Yahweh agar bisnis kita lancar? Oh sangat bisa. Tepat sekali saudara. Kalau setan bisa nolongin orang, Bapak Yahweh juga bisa nolongin kita. Jadi tidak usah takut, tidak usah kita pakai gaya-gaya curang saudara. Tunjukkan kepada dunia bahwa bisnis kita adalah bisnis gaya Torah, nggak ngawur. Ini jin penjilat dan jin peludah ini rupa-rupanya mulai banyak dipakai karena jumlahnya sangat besar.
Orang sudah mulai ngerti kalau menggunakan jasa dia itu gampang, saudara. Sekarang kan sudah ada di dunia alam supranatural, di dunia gaib, itu ada jual beli setan, jual beli jin, saudara. Beberapa tahun yang lalu saya mendengar paguyuban paranormal Indonesia itu mengimpor 10.000 jin dari Irak masuk ke Indonesia. Kalau kita tidak pernah mengamati dunia alam roh, kita nggak tahu apa-apa, saudara. Nah sekarang ini kita melihat bagaimana orang-orang yang berbisnis caranya nggak sehat, menggunakan cara-cara yang curang. Saya pernah mendengar beberapa puluh tahun yang lalu ada perusahaan tehnya enak sekali sehingga teh ini laris dibeli orang. Tapi ada pabrik teh yang satunya nggak laku, saudara. Lalu caranya bagaimana? Caranya adalah ditumbangkan pabrik itu. Secara diam-diam pabrik yang nggak laku itu, dia utus orang, dia bilang beli produk teh itu sebanyak-banyaknya. Dibeli. Begitu sudah dibeli, dimasukkan ke gudang, diasapi, saudara. Jadi tehnya tengik semuanya. Setelah itu dirilis, dikeluarkan. Untuk membuat image orang bahwa teh produk ini itu enggak enak. Padahal itu hasil rekayasa dari orang lain yang berbuat curang. Hati-hati sekarang. Kejahatan begitu marak. Tetapi sekali lagi saya katakan pada malam hari ini, tetaplah memiliki pengharapan kepada Bapa Yahweh, karena Dia sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan saudara. Tangannya tidak kurang panjang untuk memberikan pertolongan kepada saudara. Jadi jangan pernah takut atau menggunakan pola-pola yang kotor. Saya rasa kita tidak ada orang yang memakai pola-pola dunia magic, saudara. Harapan saya seperti itu. Karena kita punya Bapa Yahweh yang luar biasa. Punya Bapa Yahweh yang dahsyat, yang memberikan pertolongan, yang tangannya tidak kurang panjang untuk tolong kita. Jadi berbisnislah dengan sehat. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, kemudian ada orang yang berharap, kalau seorang gembala berharap jemaatnya banyak, maka tindakannya adalah belajar yang sungguh-sungguh melayani dengan tulus. Karena seringkali kita melihat ada gembala-gembala jemaat yang kalau dimintai tolong orang yang tidak bawa mobil, yang muncul pengerjanya. Tetapi kalau yang punya mobil yang minta tolong, wah itu cepat sekali, saudara. Itu sudah merupakan tanda bahwa dia melayani dengan motivasi yang tidak baik. Tapi kalau orang yang melayani dengan baik, dia akan menyamaratakan antara si kaya dan si miskin. Di mata saya, saudara, seluruh jemaat itu sama. Kalau saya bisa membukakan pintu mobil bagi orang kaya, saya pun harus bisa membukakan pintu mobil bagi orang yang ekonominya rendah. Karena saya menyadari bahwa jemaat Tuhan itu bagi saya adalah mahkota. Saya sering mendengar ada gembala yang ngutukin jemaat dari mimbar. Saya ngomong begini kenapa? Karena saya banyak aduan-aduan dari gereja-gereja lain. Pendetanya ngutukin dari mimbar, saudara. Sampai-sampai dia jadi takut kalau mau ibadah. Nah, malam hari ini, saudara-saudara, kalau saudara ingin melayani atau saudara punya
mata pencaharian itu dunia pelayanan. Layanilah dengan baik. Seperti nasihat dari Rabi Saul. Kalau kita melakukan sesuatu, lakukanlah seperti kita melakukan untuk Tuhan. Amin. Nah, saya ingin saudara lakukan itu. Kemudian saudara, ada orang yang berharap kalau nanti mati dia selamat, maka tindakannya adalah dia harus setia kepada Bapa Yahweh dan tetap tinggal dalam namanya. Saya mewanti-wanti jemaat di tempat ini agar berhati-hati, karena pengajaran di luar sana itu carut-marut gak karu-karuan. Bahkan yang sekarang sedang viral, berapa banyak orang yang tadinya memanggil Yahweh berubah menjadi Hashem, dan dia tidak sadar, bahkan merasa dirinya benar. Ini kan repot saudara. Saya hanya berpikir, oh orang ini gak ngerti dunia alam roh. Kalau dia ngerti dunia alam roh, dia tidak akan berbuat seperti itu. Karena setan itu paling takut dengan nama Bapa. Dia ingin berusaha untuk menghapus itu dari alam roh, tetapi dengan cara-cara rohani. Jadi oleh karena itu, kalau engkau ingin mati dalam keadaan selamat, tetaplah setia dan panggil nama Bapa Yahweh, agar kehidupan saudara berkenan di hadapannya. Ada orang yang punya pengharapan supaya dirinya dihormati di media sosial, maka tindakannya adalah jangan bicara buruk atau menyerang pribadi seseorang. Saya sering menemukan orang-orang kalau di media sosial kata-katanya uraan saudara, uraan, kampungan, bahkan kasarnya minta ampun. Dan orang-orang yang seperti itu, saya katakan dia tidak layak untuk menjadi sahabat yang baik. Dan terlalu banyak, saya kadang-kala cuma mengamati ya, oh ini orang kok kata-katanya kayak begini. Bagaimana dia bisa dihormati orang lain, nanti menyerangnya pribadi. Saya ingatkan, sekarang ini ada undang-undang ITE. Saudara bicara kasar, menyerang pribadi, orang itu tuntut, apalagi yang bernada fitnah, orang itu bisa tuntut, melaporkan ke kepolisian, lalu orang dikatakan, maaf Anda sudah saya laporkan di kepolisian, tolong kamu cari data-data keburukan saya, atau saudara akan masuk penjara. Hati-hati saudara. Berapa banyak sekarang ini orang-orang yang harus masuk penjara hanya karena kata-kata. Kata-kata yang ditulis pakai tangan. Maka sekarang saya menyebutnya adalah tangan dan mulutmu adalah harimaumu. Tangan kita tidak terkendali, maka itu menjadi harimau yang akan menghancurkan diri kita. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, oleh karena itu malam ini jangan pupus dalam pengharapan, karena saudara itu sudah ada di dalam pemeliharaan Bapa Yahweh. Ingat baik-baik, jangan kita meniru pola dunia, tapi ikutilah pola kitab suci. Karena perlindungan dari Bapa itu begitu kuat. Jadi kalau kita mau mengikuti polanya, serangan dari manapun tidak akan bisa tembus dalam hidup saudara. Saya akan memberikan sedikit ilustrasi saudara. Mungkin ilustrasi ini supaya bisa diingat, saya menggunakan pola sulapan saudara. Saya ambil satu contoh, ya misalnya saja ini. Ini uang. Uang ini gambarkanlah diri kita. Diri kita ya saudara-saudara. Nah, seperti apakah
kita itu dilindungi oleh Bapa Yahweh. Saya minta tolong ada salah satu jemaat yang mau maju ke depan, bantu saya. Ada yang mau? Kasih tanda. Atau saya kasih penghormatan untuk jemaat yang dari jauh, yaitu Saudari Natania. Bisa maju ke depan. Ayo maju ke depan sini. Ini sebuah ilustrasi saja, saudara ya. Perhatikan baik-baik. Ya, ini jemaat dari Solo, saudara ya, supaya saudara kenal. Ini kita, gambarannya ini kita. Sekarang coba kasih tanda. Karena kalau tidak dikasih tanda, nanti dianggapnya saya memakai koin yang lain. Ya, sudah dikasih tanda ya. Sudah cuman begini saja? Ya. Oke, ya. Ini supaya kering ya. Nah, ambillah contoh, ini adalah kita semua, saudara dan saya. Dan kita sudah ada di dalam tangan Bapa Yahweh. Kasihnya begitu besar. Kita itu ditaruh di hatinya Bapa Yahweh. Amin? Ditaruh di hati Bapa Yahweh. Dan apa yang terjadi, saudara-saudara? Ketika kita ada di hatinya Bapa Yahweh, maka kita ada dalam perlindungannya yang luar biasa. Saudara percaya nggak kalau koin yang menjadi gambaran kita itu ada di sini? Coba buka. Ada lagi katanya. Ya. Ditaruh sini nggak apa-apa. Ini menjadi gambaran seperti apa sih kekuatan perlindungan Bapa Yahweh itu. Ada lagi. Nah, sekarang dilihat koinnya betul nggak itu yang dikasih tanda tadi? Betul. Betul. Ya, puji Tuhan. Ya. Terima kasih, silakan duduk kembali. Nah, saudara bisa bayangkan, Tuhan itu bisa memberi perlindungan kita, itu begitu luar biasa, saudara. Hanya dalam sekejap dia taruh di hatinya. Dan ketika dia ada di hati Bapa Yahweh, maka ada perlindungan khusus yang begitu luar biasa. Jadi kenapa kita mesti takut? Karena Bapa Yahweh itu melindungi kita. Kita harus selalu memiliki pengharapan yang kuat. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya akan menceritakan satu kisah yang cukup menarik, yaitu tentang seorang anak yang berumur 5 tahun. Ya, saya beberapa waktu yang lalu mendapatkan WhatsApp dari seseorang. WhatsApp ini cukup inspiratif sebetulnya. Yaitu apa? Ada seorang anak yang bernama Jin. Ini kisah nyata. Anak yang bernama Jin ini adalah anak Belanda, saudara-saudara. Dan rupa-rupanya anak Belanda ini mengalami sakit kepala di tahun 2016 dan merasa tidak enak badan, suhunya sampai 41 derajat. Dan setelah dibawa ke dokter dan masuk rumah sakit, ternyata Jin ini divonis oleh dokter kena kanker otak stadium 4, saudara. Wah, orang tuanya susah luar biasa. Dan dokter mengatakan, kalau anak ini dikemo, maka dia akan memperpanjang usianya 1 atau 2 tahun. Lalu orang tua Jin tentu saja merasa sedih, dan dia mengobatkan anaknya di kemo, saudara-saudara. Nah, sekarang anak ini
punya waktu cuma 1 atau 2 tahun saja. Lalu apa yang dia lakukan, saudara? Ternyata dia berbicara kepada papahnya. Dia berkata gini, "Papa, saya harus bekerja untuk mencari uang untuk membantu anak-anak yang sakit kanker otak seperti saya." Papahnya cuma tertawa dengan sedih. Dalam hatinya, "Kamu mau kerja apa? Wong umurmu 5 tahun. Bagaimana kamu bisa kerja?" Papahnya cuma hanya tersenyum dan gak terlalu menggubris. Tetapi apa yang dilakukan anak ini, saudara-saudara? Ketika dia sekolah, dia ambil cat kuku, kutek dari mamahnya. Dia bawa kutek ke sekolahan dan dia berkata kepada teman-teman di sekolahnya, di kelasnya, dia bilang, "Saya mau cari dana. Siapa yang tangannya mau saya cat kutek tangannya, membayar 1 euro. Mata uang Belanda kan euro, saudara-saudara. 1 euro itu 15.000 kira-kira, 15.000 rupiah. Ternyata teman-temannya menyukai aksi ini, saudara. Dan besoknya teman-temannya mulai banyak ngecat kuku di sekolah. Dan aksi ini rupa-rupanya didengar oleh orang luar, dan orang luar itu mulai datang ngecat kukunya. Ada yang minta dicat 10 jari, ada yang cuma 1 jari, dan bahkan saking banyaknya orang tuanya jin ini akhirnya membuat rumah dari kaca, dan orang-orang bisa berdatangan dan ngecat kuku di sana. Tetapi saudara-saudara, rupa-rupanya para donatur ini tahu diri, saudara. Ada yang datang berkata begini, "Tolong saya dicat kukunya, nggak usah 10, 1 saja, dan saya akan beri kamu 100 euro. Dan bulan berganti bulan, dan akhirnya saudara tahu, jin ini bisa mengumpulkan 2.800.000 euro. Saudara hitung sendiri, 2.800.000 kali 15.000. Berapa itu, saudara? Nah, saat ini semua uang tersebut diserahkan ke Palang Merah Belanda sesuai dengan keinginan jin untuk menolong anak-anak miskin yang terkena kanker otak yang tidak bisa berobat karena tidak punya uang. Jin berkata, "Aku hanya punya pengharapan agar semua anak-anak terbebas dari kanker otak yang sangat menyakitkan." Dan apa yang terjadi, saudaraku yang terkasih? Pada tanggal 8 Juli 2017, di pagi hari, jin meninggal dunia. Dan ternyata banyak artis-artis, pejabat-pejabat minta dicat kuku jarinya oleh jin, dan ada juga yang ngecat 1 kuku ngasih duit 1.000 euro, saudara. Nah, supaya kesaksian ini bisa menambah kekuatan kita bagaimana cara jin itu bertindak, kita tonton videonya sejenak. Wat een jongen kan meemaken en toch zo blijft staan. Het is moeilijk om te weten dat je ooit weg zult gaan. Je stond hier voor de brievenbus met een groot gebaar. Domien voelde tranen en dat bracht Nederland bij elkaar. Je bent een voorbeeld voor ons allemaal. Je bent een held, een jongen en
en een eeuwig mooi verhaal. Je bent een voorbeeld voor Tijn is 6 jaar en in mei hebben we te horen gekregen dat hij ongeneeslijk ziek is. Hij heeft hersenstamkanker. Dit is zijn laatste Serious Request, want zijn levensverwachting is minder dan een jaar. Zo maakte Nederland op 21 december 2016 kennis met Tijn. Hij wilde nagels lakken voor Serious Request. Maar waar gaat het geld naartoe? Naar kinderen in een land hier ver vandaan en die ziek zijn. Waarom vind je dat zo belangrijk? Omdat ze anders doodgaan. Het verhaal van Tijn maakte diepe indruk en zijn nagellakactie verspreidde zich als een olievlek over ons land. Heel Holland lakte in de dagen voor kerst voor de kleine grote held Tijn. Heeft nou een hele stoere jonge nagellak op? Ja. Waarom dan? Voor Tijn, want die heeft iets in zijn hoofd, kanker of zo. Tijntje steunen we. Ik denk dat hij net niet 7 kan worden. Hoe vind je dat? Niet leuk. Tijn is een goede vriend van jou. Ja. Ik zou willen dat elke dag er een dag van Tijn was. Want dat geeft aan dat we met elkaar laten zien dat we niet alleen aan onszelf denken, maar dat we vooral ook denken aan de mensen die het nog moeilijker hebben. En zo werd Tijn de hoofdpersoon van een 21ste eeuws kerstverhaal. Je bent een voorbeeld voor ons allemaal. En een eeuwig mooi verhaal. Je bent een held, een jongen. En een eeuwig mooi verhaal. We gaan jou een lintje uitreiken. Een jeugdlintje. Proficiat ermee. Tijn haalde voor Serious Request in zijn eentje 2,5 miljoen euro op. Maar ook na het glazen huis werd Tijn niet vergeten. De laatste wens van de kleine held ging in vervulling dankzij Wendy van Dijk en Joep van het Hek. Speciale Tijn nagellak werd verkocht. Lak door Tijn. Om zo een nieuwe behandelmethode voor hersenstamkanker naar Nederland te halen. Lakken voor Tijn, dus we zetten zijn actie voort. Nederland lakte door. Afgelopen juni kwam een doodzieke en zichtbaar zwakke Tijn zelf meelakken in Os. Je bent een eeuwig mooi verhaal. Tijn is vandaag overleden aan de gevolgen van hersenstamkanker. Hij werd 6 jaar oud. Je bent een held, een jongen. En jij bent Tijn met jouw verhaal. Ya, sampai di sini dulu, saudara. Nah, kadangkala kita sebagai anak-anak Bapa Yahweh itu kadang terpengaruh dengan orang luar. Kenapa pengharapan kita nggak kunjung sampai? Karena kita ini kadang dipengaruhi oleh orang-orang luar. Orang-orang yang bernada negatif, yang seringkali membuat kita menjadi kecewa. Kita bisa mengurungkan niat kita, pengharapan kita menjadi kandas di tengah jalan. Tetapi malam hari ini saya memberitahu kepada saudara, siapapun engkau, bahkan saudara yang pendidikannya rendah, tetapi engkau sangat berharga di mata Bapa Yahweh. Jadi tetaplah memiliki pengharapan, karena Bapa Yahweh itu begitu luar biasa. Saya akan naikkan satu ilustrasi cerita, saudara-saudara. Saya ambil contoh misalnya saja seperti kita hidup di dunia ini, kita enggak, dari mana sih kita asalnya? Kita dulu tidak pernah ada di dunia ini, semuanya kosong, saudara-saudara. Tetapi ternyata Bapa Yahweh itu membuat kita hidup ada di dunia ini, ya. Kira-kira begini, Tuhan menghembuskan nafas hidup kita, wah, gitu. Maka jadilah kita. Nah, saudara yang terkasih, ini punya nilai enggak? Ini ibarat kita loh, saudara. Nah, siapa yang mau uang ini? Ada yang mau? Satu lagi yang mau? Ya. Nah, saya ambil contoh. Uang ini saya injak-injak, saudara.
Apa sih kamu? Kita injek-injek, saudara. Sekarang saya mau tanya, ini uang sudah saya injek-injek, sudah saya hina. Siapa yang masih mau uang ini? Kenapa kok saudara mau? Karena dia punya nilai. Ya. Nah, tadi si Jo, sini Jo, yang sudah ngacung pertama ini. Salahnya sendiri nggak mau ngacung. Nih, yang satu biarin, siapa yang mau? Nah, nih. Ya, kembali. Itu bukan uang gaib loh, saudara. Nanti saudara bilang, oh itu uang gaib. Bukan uang gaib, saudara. Ya. Walaupun itu datang dengan sendirinya. Ya, itu kenapa? Karena ibarat kita dulu nggak pernah ada di dunia, tapi tiba-tiba kita muncul. Ya. Dan saudara punya nilai, sekalipun saudara diinjek-injek, dihina, tetap nilai saudara tidak pernah berubah. Paham, saudara? Ya. Itulah sebuah pengharapan. Lalu saya akan tunjukkan formula kesuksesan dalam hidup saudara. Yang pertama adalah fokus ke depan, ke visi dan impian kita. Saya yakin saudara pasti punya visi dan impian, bukan? Tetapi kalau visi dan impian saudara itu tidak pernah saudara fokus ke situ, saudara akan banyak gagal. Kemudian yang kedua, melangkah maju dengan keberanian. Kadang orang mau melangkah, aduh, gagal nggak ya? Kalau saya katakan mau gagal, mau berhasil, yang penting coba dulu. Amin. Kalau saudara tidak akan mencoba menjalani hidup ini, 10 tahun yang akan datang, saudara akan sama seperti hari ini. Perhatikan baik-baik itu. Tapi kalau engkau mau melangkah, langkahmu tidak sendiri, tetapi bersama dengan Tuhan. Haleluya. Kemudian, lawan kesedihan dengan harapan. Kadangkala kita itu menghadapi orang-orang rese, itu bikin kita susah, saudara. Tetapi justru kita akan tunjukkan bahwa apa yang kamu katakan itu nol. Kita tunjukkan bagaimana hebatnya pertolongan Tuhan atas kita. Dan lawanlah ketakutan dengan strategi. Kenapa orang takut menjalani hidup? Karena dia nggak punya strategi. Kalau dia ngerti, dia punya strategi, dia pasti akan berani menghadapi tantangan seperti apapun. Makanya saudara harus banyak belajar. Lawan kegagalan dengan ketekunan. Kadangkala kita menghadapi kegagalan, itu biasa, saudara. Selama engkau berpikir kegagalan itu adalah biasa, engkau akan tetap tampil sebagai orang sukses. Tapi kalau engkau menjadikan kegagalan itu sebuah momok yang besar, yang menakutkan, saudara akan dilindas oleh kekuatan itu. Tetapi kunci rahasianya adalah engkau tidak sendiri. Apapun yang terjadi, teruslah maju. Karena saudara tidak sendiri, tetapi bersama si pemilik alam jagat raya ini. Kira-kira ketika saya ngomong begini, energi saudara merasa nggak ada sesuatu yang menghujam dalam diri saudara? Atau saudara berkata, oh gitu ya, oh ya.
Kalau saya begitu ada kata-kata yang memiliki energi, saya katakan amin, dan itu terjadi dalam hidup saya. Nah, lihat, waktunya pasti sampai di mana saudara akan tertawa paling akhir. Setiap kekecewaan, kelemahan, keraguan, tidak percaya diri datang, ucapkan dengan lantang, saya pasti bisa. Dan pengharapanmu ada energi di dalamnya, saudara. Jangan pernah pesimis. Saya katakan engkau punya keunggulan masing-masing. Tidak ada satupun manusia yang tidak punya karunia dan talenta dari Tuhan. Hanya kita saja yang malas mempergunakannya. Tapi malam ini, saya tidak peduli saudara sekolahnya rendah. Tetapi saya katakan, engkau punya potensi yang sangat besar, yang bisa dipakai untuk menaklukkan dunia ini. Jadi jangan pernah berkecil hati, saudara. Engkau pasti bisa. Jadi jangan banyak protes, tapi biarkan protes itu menjadi sebuah proses yang kuat. Kalau kita terlalu banyak protes, nggak ada proses, saudara. Cuman hurufnya kacek sedikit ya. Protes, proses, tapi bedanya jauh. Orang pengennya protes melulu. Biarkan itu menjadi sebuah proses. Nggak usah banyak protes. Izinkan Tuhan membentuk hidup kita. Dan lihat hasilnya. Kalau seseorang masuk dalam proses yang berat, berarti engkau sedang dibentuk oleh Tuhan menjadi pribadi yang kuat, pribadi yang bermental baja. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di tangan saudara, pernah nggak saudara merenung? Ya, ini saya banyak mempelajari ya. Ilmu apapun saya pelajari. Salah satu di antaranya adalah palmistry. Saudara tahu palmistry? Palmistry itu adalah membaca garis tangan. Ternyata di tangan kita itu sudah digariskan. Ada garis bisnis, ada garis percintaan, ada garis kesuksesan, ada garis kesehatan, semua sudah ada di sini. Dan kalau saudara lihat secara umum saja, ada seperti huruf M. Ya. Saya pernah ajarkan kepada saudara, M, 2M di tangan kita ini, itu membentuk sebuah kata, memento mori. Bahwa segala sesuatu yang ada di dalam tangan kita, kita diingatkan bahwa sekali waktu kelak kita akan mati. Dan kalau saudara menggenggam tangan saudara, di mana garis tangannya? Tidak kelihatan, saudara. Garis percintaan, garis bisnis, garis kesuksesanmu tidak nampak, yang nampak adalah genggaman tanganmu. Jadi segala sesuatu itu terletak di genggaman tanganmu. Kalau genggaman tanganmu ini kita serahkan kepada Bapa Yahweh, maka yang terjadi pasti kesuksesan. Dan ketika kita serahkan ke dalam tangannya, yang ada hanyalah kebahagiaan. Bapa Yahweh memberkati saudara semua. Sukses besar untuk saudara. Haleluya. Kita tunduk kepala, saudara. Kami mengucapkan terima kasih dan syukur kepadamu ya Bapa. Malam hari ini kami bersama-sama telah mendengarkan renungan firman-Mu. Biarlah pengharapan kami di dalam menjalani hidup ini menjadi semakin indah di mata Engkau. Karena kami tahu bahwa Engkau adalah Raja di atas segala raja. Engkau senantiasa memberikan pertolongan bagi setiap orang yang berharap dan mengandalkan Engkau. Kami tidak cuma hanya berharap, tetapi harapan kami menjadi sempurna ketika kami berani melangkah untuk
terpujilah Engkau. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach kami sudah berdoa. Semua yang percaya berkata amin. Haleluya. Kita akan dengar pengumuman saudara. Kembali dalam Alkitab berikut kami sampaikan pengumuman untuk minggu ini. Divisi Kalbar kita akan mengadakan rekreasi ke Lembang Bandung pada tanggal 5 September 2017 pukul 3 sore sampai dengan Jumat pagi. Pembayaran sebesar Rp800.000, kayu biaya pembayaran paling lambat tanggal 20 Agustus 2017. Telah tersedia jadwal pelayanan ibadah raya bulan Agustus 2017 karena buku kantor. Demikian pengumuman untuk minggu ini. Terima kasih Bapak yang Ibu berkati. Ya, haleluya. Itulah pengumumannya saudara. Dan malam ini tidak ada pengumuman yang lain. Kita akan akhiri kebaktian kita. Saya mengundang jemaat Bapak Yahweh kita bangkit berdiri. Kita akan tutup di dalam doa. Terima kasih Bapak Yahweh, selesai sudah ibadah kami dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya. Sebentar lagi jemaatku akan kembali pulang ke rumah mereka masing-masing. Kami mohon perlindungan dan tuntunan Tuhan sehingga mereka boleh sampai di rumah dengan selamat. Pertemukan kembali ya Tuhan pada jam-jam ibadah mendatang di dalam ikatan tali kasih-Mu. Terima kasih ya Bapak Yahweh. Kami berdoa Tuhan memberi kesehatan yang sempurna atas seluruh jemaat-Mu sehingga kehidupan mereka berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, inilah doa syukur yang kami naikkan kepadamu di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita angkat tangan kita akan menerima berkat rohani. Haleluya. Yevarecha Yahweh wa yishmerecha. Yahweh ana mereka. Baru pelekrim teka, ufrian matka, ufri fahem teka sekal ala peka wa estelak soneka. Diberkatilah buah kandunganmu, diberkati hasil bumimu, diberkati hasil ternakmu, anak-anak lembumu dan anak-anak domba. Baru tanah wisar teka, diberkatilah pakulmu dan tempat adonan. Baru anda memboika, baru anda berseteka, dan kau akan diberkati pada waktu kau masuk, dan kau akan diberkati pada waktu kau keluar. Baru kata Yahweh Elohim melek haolam Besem Yeshua HaMashiach Ruach HaKodesh Kile Olam Faed. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur.